ngopi, ngobrol ala kepemimpinan. Asik, Asik. boleh. Kita Keren ngopi nggak? dulu ya. Keren nggak? Keren banget. Tepuk tangan dulu lah. Oke, terus silakan Kak Oke. Eva. Kita ngopi dulu ya guys. Jangan lupa seruputnya ya. Untuk mengoper suatu organisasi. Sehat. Satu lagi. Masjir. Sedih. Halo teman-teman semuanya, Siamo Tutti Fratelli. Oke teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Apakah dalam keadaan sehat? Tapi semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu materi, yaitu materi kepemimpinan. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nikom Pintari Anggraini. Dan saya biasa dipanggil dengan Pintari, dan saya merupakan siswa dari SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar. Oke teman-teman, kali ini kan kita akan membahas materi kepemimpinan nih. Maka dari itu saya sudah mengundang narasumber kita untuk membahas materi ini, yaitu siswa dari SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar, yang dimana beliau ini merupakan ketua dari sebuah ekstra PMR di SMK tersebut. Oke, gak usah lama-lama lagi deh, ayo kita kenalan aja sama narasumbernya. Halo teman-teman semuanya, Siamo Tutti Fratelli. Kenalin, nama saya Kak Eva Dudamayanti, akrab dipanggil Eva. Saya siswa dari SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar. Halo Pintari. Hai, aduh gimana nih keadaan hari ini, apakah semua baik-baik saja? Baik. Baik, Iya. terus sehat? Sehat, Sehat, Astungkara. Astungkara. Gimana nih Pintari kabarnya? Oh tentu saja saya Sehat baik, ya? Oke. sehat juga Astungkara. Oke Kak Eva, dengar-dengar Kak Eva kan saat ini sedang mengemban jabatan sebagai ketua di Ekstra PMR ya? Iya benar. Oke, gimana tuh rasanya jadi ketua? Ada bangga atau senang atau sedih atau gimana? Coba dong diceritain sedikit, spill. Spill ya, oke. Pastinya seneng sih menjadi seorang ketua ya, seorang koor di sebuah organisasi, apalagi di sebuah organisasi ya, gitu. Pastinya seneng dan bisa memiliki pengalaman yang banyak, yang luar biasa, dan juga banyak temennya. Dan namanya juga SMA ya, pasti itu punya kakak kelas sama adik kelas. Jadi saya sebagai koor merasa bangga karena bisa akrab sama adik kelas, sama kakak kelas juga gitu. Itu senangnya nih Kak. Itu senangnya. Kalau sedihnya bagaimana nih? Atau Kalau sedihnya, mengenaskan atau gimana nih? tapi nggak terlalu mengenaskan sekali sih. Aduh, gimana tuh? Karena kita bawa enjoy aja sih sebuah Enjoy. masalah itu kan, nggak boleh melawan arus. Pastinya kalau kita nggak melawan arus, pastinya itu akan baik-baik saja gitu. Mungkin sedihnya tuh mempunyai anggota yang kurang aktif dalam menjalankan sebuah organisasi ini gitu, dalam menyatukan argumen-argumen, Segala aspirasinya iya gitu benar, ya. masukan itu kan harus di-include, abis itu di Di ingkup terus digabung harus mengeluarkan suara menjadi satu iya gitu. benar, untuk mencapai tujuan bersama. Itu berat gitu. sih, Iya. jujur. Soalnya saya juga pernah merasakan hal tersebut. Jadi kayak aduh pendapat ini beda, pendapatnya benar. itu beda juga Iya, pendapatnya. Terus benar gimana caranya biar kita tuh jadi satu pendapat ya kayak nyari jalan tengahnya gitu. Keren. Sungkaru. Oke Kak Eva, gimana kalau kita sebelum ngobrol lebih lanjut, pembahasan lebih lanjut, gimana kok kita ngopi dulu nih? Oh, ngopi ya? Ya, Boleh. saya punya kepanjangannya. Apa tuh? Ngopi, ngobrol ala kepemimpinan. Asik. Boleh. Kita Keren ngopi nggak? dulu ya. Keren Keren banget. Tepuk tangan dulu lah. Oke, terus silakan Kak Eva. Oke. Kita ngopi dulu ya guys. Jangan lupa seruputnya ya. Oke. Gimana? Udah fresh? Udah hangat. Udah dong. Oke. Ngomong-ngomong seorang pemimpin nih Kak. Kakak kan saat ini sedang menjadi seorang pemimpin. Benar. Jadi apa sih yang Kakak ketahui tentang pemimpin itu? Apa yang di pikiran Kakak seorang pemimpin itu? Seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mempunyai bakat seni untuk mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama gitu.
Gitu sih kurang Berarti lebih dari saya. Berarti seorang pemimpin ini di mana beliau merupakan seorang koordinir yang di mana ditugaskan untuk mengkoordinir anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Iya, benar banget. Oke Kak Eva, pemimpin itu kan juga ada kata-kata kepemimpinan ya? Iya, benar. Kepemimpinan dan pemimpin. Pemimpin. Kepemimpinan dan pemimpin itu apa bedanya sih Kak? Oke, bedanya kalau Apa sama atau gimana gitu? Gimana? Bedanya gimana? bedanya ada sih bedanya. Bedanya itu kalau pemimpin itu ya seperti saya bilang tadi, pemimpin itu adalah seseorang yang mempunyai bakat untuk mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan kepemimpinan itu adalah suatu profesi yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mempunyai seni untuk mempengaruhi anggota atau kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama gitu. Oke, berarti seorang pemimpin ini merupakan orangnya, Benar? sedangkan kepemimpinan ini merupakan profesinya. Iya. Oke. Oke Kak Eva, kalau misalnya pemimpin nih, pemimpin tuh harus seperti apa sih? Maksudnya karakteristik dari seorang pemimpin tuh harus bagaimana? Harus apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu? Oke, kita ngomong karakteristik nih Iya, sekarang. oke. Mungkin kita udah tahu ya, setiap orang itu pasti mempunyai karakter dan pribadi masing-masing. Iya, benar. Tapi di sebuah kepemimpinan itu harus mempunyai karakter, yang pertama itu tuh harus mempunyai karakter tegas. Karena seorang pemimpin itu harus bisa tegas dalam anggotanya agar anggotanya itu tidak semena-mena dengan pemimpinnya gitu. Oh gitu. Dan saya juga pernah sih dengar seorang anggota ini menjadi seenaknya aja sama ketuanya gitu ya Kak Ya, ya. banyak Karena ketuanya itu kayak terlalu baik, Iya. terlalu pemaaf Bener. untuk dimaafkan, misalnya membuat kesalahan sedikit, membuat kesalahan tuh terus habis itu dimaafin sama ketuanya gitu ya Kak. Benar, Jadi iya. anggota itu menjadi semena-mena Iya, sama semena-mena. ketuanya Benar, gitu. Oke, terus selanjutnya apa lagi nih Kak? Selanjutnya itu ada tanggung jawab mungkin ya, karena di sebuah kepemimpinan itu pastinya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk mengkoor suatu organisasinya gitu. Karena di mana seorang pemimpin itu bukan hanya mempertanggungjawabkan tugasnya dia, tapi dia itu harus bisa mempertanggungjawabkan tugas anggotanya gitu. Karena kita tuh sebagai pemimpin itu harus bisa mengatur apakah anggotanya ini sudah menjalankan tugas dengan tanggung jawab penuh atau belum gitu pastinya. Gitu. Oke, kalau ngomong-ngomong soal tanggung jawab nih Kak Eva pernah nggak sih kayak nggak bisa gitu ngejalanin tanggung jawab yang udah dikasih sama pembinanya? Kayak misalnya nih Kak Eva disuruh bertanggung jawab dengan kegiatan ini misalnya, kegiatan suatu di organisasi. Tapi Kak Eva itu tidak bisa menjalankan tanggung jawab tersebut. Gimana nih? Gara-gara Kak Eva itu tuh kayak kebentur dengan jadwal pribadi. Ya. Oke. Gimana nih cara Kak Eva untuk mengatasi solusi tersebut? Gimana? Untuk kalau dari saya ya, untuk mengatasi solusi tersebut itu ya gampang sih, karena di sebuah organisasi tersebut bukan hanya ada ketua, tapi yang pastinya ada pengurus dong. Nah, di pengurus itu pasti meliputi yang namanya ketua, yang namanya wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bawahannya gitu. Jadi kalau ketuanya nggak bisa atau ada halangan, ada acara yang diprioritasin gitu, mungkin bisa meminta bantuan dengan wakil ketuanya, itu kan bisa gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya wakil ketuanya juga nggak bisa nih Kak? Kayak ketuanya nggak bisa, wakil ketuanya juga nggak bisa, gimana nih Kak caranya tuh? Kan masih ada bendahara ya sama Bendahara, sekretaris gitu. sekretaris. Tapi di dalam bertanggung jawab itu, kita sebagai ketua itu dengan catatan kita juga harus mengontrol apakah itu sudah dijalankan tanggung jawabnya dengan benar dan baik atau belum gitu. Tapi itu aja. Oke, itu aja. Oke, selanjutnya apalagi nih Kak tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin selain tegas, terus tanggung jawab, terus apa lagi?
disiplin mungkin ya. Disiplin, Karena kenapa? disiplin karena seorang pemimpin itu secara tidak langsung menjadi contoh untuk anggotanya gitu. Karena sebagai seorang pemimpin itu kalau emang sudah pemimpinnya disiplin, pasti anggotanya ikut disiplin gitu. Seperti saya udah bilang tadi, pemimpin itu secara tidak langsung pasti menjadi contoh ya untuk anggotanya Iya, bener gitu. banget sih. Kalau misalnya pemimpinnya buruk tuh mana mungkin mau Iya, anggotanya itu kan. pasti Pasti anggotanya pasti ya akan timbullah sebuah konflik iya gitu. benar banget. Oke, selanjutnya apa ada lagi Kak? Ada. Apa? Itu karakter jujur dan adil. Jujur dan Karena adil. di sebuah karakter kepemimpinan itu pastinya harus bersikap jujur dan adil. Adil itu nomor satu sih, karena kita tuh harus mengkoordinir berbagai orang gitu loh, berbagai karakter orang. Jadi pastinya ada karakter yang mudah tersinggung gitu. Jadi kita tuh harus bisa bersikap adil dengan anggotanya gitu. Tuh. Oke, kalau misalnya jujur tuh kayak gimana nih Kak? Jujur itu kita tuh harus bisa jujur, harus bisa terbuka terhadap anggotanya. Karena kalau nggak jujur pastinya ada miskomunikasi mungkin ya. Miskomunikasi. Ya, jadinya kalau kita nggak jujur, kita berbohong di sini. Misal nih kita bisa berbohong di anggota A. Nanti kita nanti keceplosan lagi di Anggota yang anggota lain. B gitu. Jadinya kan miskom gitu loh. Iya, benar. Nanti Terus ada jadi argumen nanti iya, gitu. terus jadi konflik gitu. Bener. Gede jadi masalahnya Iya, gitu. jadi masalah jadinya gitu. Benar banget sih. Dan selanjutnya nih Kak, dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan itu kan ada yang namanya tipe-tipe kepemimpinan nih Kak. Benar. Jadi apa saja sih yang maksudnya tipe-tipe kepemimpinan itu apa aja gitu? Tipe-tipe kepemimpinan itu ada tipe kepemimpinan demonstratis, yang dimana tipe kepemimpinan ini itu tuh tipe kepemimpinan yang sangat disukai banyak orang, karena dimana tipe kepemimpinan ini seorang pemimpin itu mau Berbaur lah sama anggotanya dengan menyatukan gitu maksudnya. bukan. Terus? Dia tuh mencari inspirasi gitu untuk mencapai tujuan yang ini. Misal nih, tujuan untuk sebuah kegiatan gitu. Dia tuh harus bermusyawarah dulu kepada anggotanya gitu. Apakah argumennya dia ini masuk atau enggak gitu. Intinya, tipe kepemimpinan demonstratis ini dia tuh sangat terbuka dan sangat menerima kritikan, menerima saran, dan menerima masukan dari anggotanya gitu. Gitu. Terus selanjutnya ada lagi nggak? Yang kedua itu ada tipe kepemimpinan yang namanya tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter itu di mana kebalikan dari tipe kepemimpinan demonstratis, yang di mana tipe kepemimpinan otoriter ini dia tuh tipe kepemimpinan yang hanya berpusat pada satu orang saja, yaitu dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri dari tipe kepemimpinan otoriter ini itu Kayak menonjol gitu iya, mungkin. dia tuh menganggap bahwa dia tuh wah dalam organisasinya gitu. Kayak dia tuh pengen merasa terlihat gitu, Iya merasa benar. dia yang paling hebat. Iya, merasa iya. dia yang paling hebat. Ya benar-benar. Itu dah. Itu salah satu ciri-ciri dari tipe kepemimpinan Otoriter. otoriter ya. Oke Kak Eva, kalau Kak Eva nih tipe kepemimpinan yang bagaimana nih? Aduh, Kenapa aduh tuh? maaf banget nih ya, bukannya gimana. Tapi pertanyaan ini tuh nggak bisa saya jawab karena saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Yang bisa menilai diri saya sendiri, yang bisa menilai diri saya itu anggota saya, karena anggota saya yang merasakan kinerja saya gitu. Nanti kalau saya yang menilai diri saya, pastinya saya bilang baik-baik aja dong gitu. Oke, ya udah deh, boleh deh dipanggil tuh anggotanya. boleh. Lain kali ya, Tanya tuh, tanya. Ya, boleh. Lain kali ya, lain kali. Ya, boleh. Oke, berarti Kak Eva ini nggak mau menjawab nih tipe kepemimpinan Kak Eva tuh yang seperti apa? Iya, mohon maaf banget nih. Nggak bisa aku jawab. Ya udah deh. Kalau Kak Eva, menurut Kak Eva nih,
untuk menjadi seperti ini kan tidaklah mudah ya Kak ya, menjadi Ya, ketua itu tidaklah mudah. ya begitulah. Terus apa sih dan siapa sih yang membuat kakak tuh terinspirasi lah dengan Mm, menjadi sampai seperti ini, sampai menjadi ketua mm. gitu. Siapa sih orangnya? Terinspirasi ya? Terinspirasi. Terinspirasi dari mana sih Kak gitu? Eh, Terinspirasi dari Bapak Komang Rika Adiputra, yang dimana beliau sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SMK kita, SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar gitu. Kenapa bisa bisa gini tuh Kak sama Kenapa bisa terinspirasi? Karena Bapak Bapak kepala sekolah kita itu tipe kepemimpinan demonstratis, yang dimana Bapak Komang Rika Adiputra ini sangat menerima masukan, menerima saran, menerima kritikan dari guru maupun dari siswanya. Karena sekecil apapun kita mengkritik, enggak mengkritik sih, memberi saran untuk dia, pasti dia akan terima iya menerima dengan baik. Dan kelebihannya itu, pernah nggak lihat kotak saran kotak saran yang di sekolah? iya yang di sekolah gitu, Terus? sampai dikasih kotak saran gitu, berarti beliau itu sangat terbuka Ya gitu. benar banget sih dan saya juga sebagai siswa SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar juga merasakan akan hal tersebut gitu. Yang dimana Pak Kepala Sekolah kita ini selalu mendengarkan segala aspirasi-aspirasi dari siswanya, Bener baik banget. itu kritik, baik itu saran, terus masukan tuh diterima semua sama Iya kepala bener sekolah banget. kita gitu. Iya kan, wah banget ya. Iya, Weh, wah tepuk banget tangan, dan tepuk tangan. tepuk tangan buat bapak kita Iya. ya. Oke, selain itu juga Bapak ini selalu memberikan motivasi buat murid-muridnya, buat Iya, siswa-siswanya. iya Dia itu tuh selalu pasti. beliau tuh selalu menyempatkan diri untuk masuk ke kelas, Iya bener. masuk ke kelas siswanya gitu. Yang Misalnya ada jam kos. jam kos, iya benar, Jam kos pasti jam dia kos, tuh oh. masuk Iya. di kelas. Pasti dia tuh kayak Memberikan nanyain apa nih? Gimana nih gimana rasanya? rasanya? Gimana Benar, rasanya? benar. Terus gimana masukannya, kritiknya, sarannya itu semua diterima Iya, dengan semua beliau. ditampung ya. Ditampung semua. benar. Dan Kagum sih sebenarnya. kagum ya, saya juga kagum Kagum sih ya. ya. Apalagi beliau juga sangat mendukung siswanya untuk berlomba gitu. Iya, berkompetisi itu, ya. berkompetisi baik itu yang Akademik akademik maupun non akademik. akademik. Asik. Bisa barengan gini nih Iya. kenapa nih? Kita mungkin sefrekuensi Mungkin merasakan hal yang iya, sama. yang sama ya, benar. Oke deh. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu aja nih pembahasan tentang kepemimpinan. Baik itu mulai dari karakteristik, terus apa itu kepemimpinan, terus tipe-tipenya, terus Kak Eva ini terinspirasi dari siapa gitu. Dan semoga teman-teman ini merasa terinspirasi dan sangat terinspirasi dengan Kak Eva ini. Teman-teman, jadi segitu aja nih pembahasan kita dengan materi kepemimpinan ini. Kita juga sudah membahas mengenai apa itu kepemimpinan, terus pemimpin itu apa, terus bedanya kepemimpinan dan pemimpin, terus karakteristik dari seorang pemimpin, terus tipe-tipenya juga, dan Kak Eva ini terinspirasi oleh siapa gitu. Dan semoga teman-teman terinspirasi dengan menonton video kami. Dan mohon maaf bila ada persalahan kata maupun perbuatan. Dan saya Pintari pamit undur diri. Terima kasih. Siamo tutti fratelli.